Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan D4 Teknik Listrik Vokasi. Nah, saat ini kami sedang magang di CV Putranas di Makassar. Nah, pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat panel kontrol ATS AMF Genset. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fauzan dengan NIM 21093187023. Saya Gitarone Panes, NIM 21093187025. Kita menggunakan PLC Praktek yang berjenis FBS 24MCR2D24. ATS itu Automatic Transfer Switch, kalau AMF itu Automatic Main Failure. Nah, di sini ini terdapat lampu indikator warna kuning, ini menandakan kalau misalnya PLN atau genset itu sudah masuk ke rumah. Nah, terus kemudian ini menggunakan dua relay DC. Nah, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gitarone Ibanez untuk menunjukkan ladder diagram dari potensi. Nah, untuk software yang kita pakai untuk memprogram PLC Praktek ini, kita menggunakan software WinPro Ladder. Di sini seperti yang saya jelaskan teman saya tadi, ini kita akan menunjukkan program PLC yang mana nanti akan digunakan dalam sistem ATS AMF Genset. ATS untuk transfer switch dari line PLN ke line genset, begitu juga sebaliknya. Dan AMF untuk otomatisasi penyalaan genset dan mematikan genset secara otomatis ketika PLN sudah nyala kembali. Di sini untuk pemrogramannya sendiri kita menggunakan timer yang dimana di sini fungsinya untuk jeda pada proses switchingnya. Jadi ketika terjadi switching dari PLN ke genset itu ada jeda waktunya, dan itu sendiri timernya dapat kita atur nanti di HMI, nanti akan dilakukan sama teman saya HMI-nya. Jadi timer ini di sini digunakan untuk menjeda proses switchingnya agar listrik dari dua penyuplai ini tidak bertabrakan. Kemudian untuk di sini kan kita menggunakan dua relay ini sebagai outputan digitalnya. Nah, ini yang relay yang pertama pada simulasi kali ini itu digunakan untuk PLN, line-nya PLN, dan relay yang kedua sebagai line-nya genset. Kemudian di sini untuk bagian genset sendiri itu di sini kita membagi jadi beberapa digital output. Antara lain yang dibutuhkan untuk proses penyalaan genset secara otomatis antara lain yakni ada solenoidnya genset, yang mana solenoid itu nanti digunakan untuk men-trigger atau membuka cuk lever dari genset. Kemudian ada kontak genset, bagian seperti kontak genset. Kemudian ada starter genset, ini digunakan untuk men-starter gensetnya. Kemudian di sini kita juga menggunakan relay bantu. Nah, selain itu di sini pada program ini kita juga dapat mengatur waktu penyalaan dari genset, sehingga nanti kita mengatur waktunya. Misalkan kita ingin genset ini ada peringatan nanti setelah 10 jam ketika waktunya habis, nanti akan muncul sebuah peringatan dari HMI-nya kalau timer yang kita setting tadi sudah habis. Jadi fungsi timer mundur ini sendiri digunakan untuk menandai kalau semisal ketika sudah beberapa jam itu genset waktunya diisi ulang kembali bahan bakarnya, seperti itu. Jadi di sini bisa kita setting nanti timernya. Untuk program sendiri seperti ini, kita menggunakan untuk setting timer tadi kita menggunakan fungsi AMS untuk konversi dari second menjadi hours, minute, dan second. Kemudian juga fungsi second untuk mengkonversi data hours, minute, second ke second. Jadi kita di sini lebih memainkan pengkonversian data, kemudian data yang dikonversi tadi kita olah, seperti itu. Untuk tampilan timernya, timer mundur yang nanti ada di HMI. Kurang lebih sendiri programnya seperti ini.
untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk sekarang kita ke bagian HMI. Nah, HMI-nya di sini kita akan menggunakan Easy Builder Pro. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa halaman untuk display HMI panel ATS genset ini. Oke. Nah, sebelum kita online simulation, kita harus menancapkan kabel komunikasi antara komputer kita dengan PLC-nya. Sudah tertancap, lalu kita online simulation. Nah, jadi untuk sebelumnya karena PLC-nya ini sudah di run dan programnya sudah diupload sama teman saya sebelumnya, maka kita bisa melihat tampilannya di sini. Nah, di sini ada rumah. Nah, rumah ini mengindikasikan bahwa arus listrik ini masuk ke dalam rumah. Terus di sini ada kontaktor untuk generator dan kontaktor untuk PLN. Di sini ada MCB switch untuk PLN, MCB switch untuk generator, dan MCB switch untuk baterai. Dan di sini ada 2 timer. Nah, cara kerja dari sistem ini adalah ketika PLN itu masuk ke rumah pelanggan atau ke rumah kita ya. Nah, semua akan berjalan dengan normal dan genset tidak akan bekerja. Nah, yang terjadi ketika PLN ini mati, maka genset ini akan memulai starter. Nah, kemudian genset ini juga memiliki feedback. Jadi ketika starting dan tidak ada feedback, maka genset ini akan starter secara terus menerus. Jadi starter selama 5 detik, anggap saja 5 detik, kemudian dijeda selama 1 detik atau 2 detik untuk berhenti. Nah, kemudian setelah jeda tersebut 2 detik atau 1 detik tadi, dia akan lanjut starter lagi sampai mesinnya nyala. Nah, ketika mesinnya nyala artinya feedback sudah ada. Nah, genset ini akan menyala, tapi tidak langsung menyalakan kontaktor ini karena di setiap kondisi baik PLN atau genset, baik genset mau ke PLN itu ada jedanya untuk mencegah supaya tidak terjadi tabrakan antara genset dan PLN ketika nyala bergantian. Nah, di sini ada timer. Ini timer genset ke PLN. Yang dimaksudkan adalah ketika PLN ini nyala, maka nanti gensetnya akan mati. Kemudian selang beberapa detik sesuai timer ini, maka PLN akan nyala. Walaupun PLN-nya sudah masuk dari awal, hanya saja di delay oleh timer ini. Begitu juga sebaliknya PLN ke genset, maka nanti gensetnya akan menyala dulu. Nah, setelah timernya yang kita setting itu waktunya sudah habis, maka genset ini akan menyambungkan genset dengan beban yang ada di rumah ini. Nah, di sini kita ada 3 MCB. Nah, ini kita simulasikan ketika PLN-nya ini dimatikan. Nah, ini starting, kemudian feedback-nya kita nyalakan. Nah, kenapa kok langsung nyala? Karena kita belum men-setting antara PLN dan genset itu ada jedanya. Cuman di sini kita belum men-setting, makanya ketika PLN nyala, tidak ada jeda. Oke, sekarang kita jeda dulu. Kita atur timernya sebanyak 5 detik. Itu juga yang bawah ini 5 detik. Kemudian kita enter juga 5 detik. Ini kita set. Nah, baru nyala lagi.
Oke, ketika PLN sudah nyala, maka otomatis genset juga mati dan feedbacknya juga akan mati. Tuh. Nah, ini ketika kondisi normal PLN mensuplai rumah ini dengan PLN normal ya. Nah, ketika PLN ini misalnya mati ya. Nah, di sini starting, kemudian feedbacknya kita nyalakan. Nah, di sini ngitung timer dari PLN ke genset. Nah, setelah menghitung, maka kontaktor genset ini akan menyambungkan genset ke beban yang ada di rumah. Dan ketika PLN-nya nyala lagi, nah aslinya PLN ini sudah mengalirkan listrik, hanya saja kita jeda menggunakan timer. Nah, langsung mengalir listrik lagi kan. Nah, ini MCB generator ini kalau kita matikan ya. Nah, tentu saja kalau PLN-nya mati, nah dia hanya starting, dan ketika diberi feedback juga tidak ada apa-apa. Nah, karena apa? Generatornya MCB generatornya trip, jadi kontaktornya tidak bekerja. Begitu pula juga kalau baterainya mati, ya tidak ada apa-apa, ya gensetnya nggak bakal starting, feedbacknya juga nggak ada. Nah, oke, kita nyalakan baterainya. Nah, ini langsung starting, feedbacknya dinyalakan, tapi ini belum nyala, maka kita nyalakan juga. Nah, langsung nyala. Sekarang PLN nya kita masukkan lagi. Nah, di sini yang tadi ada yang berkedip ini adalah timer untuk running genset. Jadi kita bisa mengatur berapa lama sih genset ini menyala sesuai keinginan kita. Tapi ketika waktu timernya ini habis, gensetnya tidak mati. Dia hanya memberikan notifikasi bahwa waktunya sudah habis dan periksa kembali gensetnya. Jadi apakah gensetnya itu bensinnya tinggal dikit menurut timer yang sudah kita atur, atau apakah gensetnya itu panas dalam beberapa waktu lama gitu. Jadi sesuai keinginan kita. Tapi intinya timer ini tidak akan mematikan genset, hanya memberi notifikasi kepada kita kalau gensetnya ini perlu diperiksa. Tapi kalau timer ini nggak dipakai juga tidak masalah. Nah, ini misalnya kita pakai timernya. Nah, timer ini harus kita posisikan itu PLN-nya nyala, karena kalau timernya ini kita setting posisi PLN mati, maka timernya begitu kita setting langsung jalan, tidak langsung berhenti, maka dia langsung jalan tanpa kehendak kita. Oke, karena ini PLN-nya nyala, maka kita setting saja. Ini kita anggap saja 10 detik ya, untuk mempersingkat waktu. Dan kita enter. Nah, setelah kita enter, baru tekan tombol set. Nah, sudah. Nah, ketika PLN ini mati, nah, sudah ada feedbacknya nyala. Nah, ini dia kelap-kelip aja ya. Dan ketika ditekan, nah waktu sudah habis, silahkan periksa genset. Hanya periksa genset, tidak mematikan genset. Nah, timer running genset belum disetting, jadi kita perlu men-setting ulang timernya. Nah, tapi ketika ini dinyalakan lagi, maka kondisi akan normal. Oke. Ya mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Dan kami juga berterima kasih kepada PT Putanas di Perkasa di mana tempat kami makan, dan juga izinnya berterima kasih juga pada Bapak Farid yang sudah membimbing kami dalam proses magang, dan juga terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami yakni Pak Edi selaku dosen pembimbing magang
untuk tahun ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.